Perkenalkan, nama saya Khairuddin dengan NIM 2230 2070 2057. Perkenalkan, nama saya Karina Hendry Gunawan dengan NIM 2230 2070 2103. Perkenalkan, saya Siti Afda dengan NIM 2230 1070 2006. Perkenalkan, nama saya Sevina Widianti dengan NIM 2230307 02201. Perkenalkan, nama saya Yudia dengan NIM 2230 1070 2030. Pembangunan kelautan berkelanjutan adalah strategi pengelolaan sumber daya laut yang berimbang dan berkelanjutan, mempertimbangkan 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi mengoptimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya laut, sedangkan sosial ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, serta lingkungan melindungi dan melestarikan ekosistem laut. Konsep ini relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDG nomor 14, contohnya program pelindungan terumbu karang di Raja Ampat untuk melindungi ekosistem laut, mendukung kehidupan nelayan lokal, dan meningkatkan pendapatan ekonomi melalui pariwisata bahari berkelanjutan. Tantangan utama dalam pembangunan kelautan di Indonesia meliputi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, peningkatan infrastruktur pelabuhan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi ekosistem laut. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya menjadi hambatan signifikan. Peningkatan kapasitas teknologi dan inovasi juga masih terbatas, sehingga potensi kelautan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan regulasi kelautan berkelanjutan memiliki peran krusial dalam pengelolaan sumber daya laut global dan nasional. Di tingkat internasional, United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan lautan, memberikan kerangka hukum komprehensif tentang hak dan tanggung jawab negara-negara terkait perairan internasional. Selain itu, Protokol Marpol menjadi instrumen penting dalam upaya melindungi laut dari berbagai bentuk pencemaran. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Agenda 2030 dan SDG 14 Sustainable Development Goals untuk lautan telah menetapkan target-target spesifik untuk keberlanjutan laut. Menghadapi kompleksitas tantangan lingkungan laut yang semakin meningkat, agenda ini mengusulkan 3 rekomendasi strategis. 1. Pengembangan daftar komitmen laut yang terpusat untuk memantau dan melacak supaya setiap negara dalam mencapai tujuan berkelanjutan laut. Sistem pelaporan yang transparan ini menjadi dasar evaluasi dan pembelajaran bersama. 2. Pembentukan kemitraan regional untuk mengatasi tantangan lintas batas yang memerlukan koordinasi antar negara dan sektor. Kemitraan ini penting mengingat masalah lingkungan laut tidak mengenal batas administratif. 3. Implementasi tinjauan tematik global yang memberikan penilaian komprehensif tentang pencapaian SDG 14 dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Inovasi dan teknologi mendukung pengelolaan kelautan melalui pemanfaatan sistem pemantauan kapal berbasis satelit, drone maritim, big data, dan kecerdasan buatan untuk mengawasi aktivitas perikanan, memetakan pola migrasi ikan, dan mengelola kawasan konservasi. Teknologi energi terbarukan seperti gelombang dan angin juga mendorong ekonomi biru berkelanjutan, yang harus didukung oleh kebijakan adaptif dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Adapun isu-isu pembangunan kelautan di Indonesia, yang pertama degradasi sumber daya laut. Degradasi sumber daya laut adalah penurunan kualitas dan kuantitas ekosistem laut akibat aktivitas manusia maupun fenomena alam. Proses ini berdampak pada kesehatan ekosistem laut, keberlanjutan keanekaragaman hayati, serta kesejahteraan manusia yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencarian dan perlindungan pesisir. Kemudian yang kedua ada perubahan iklim dan dampaknya. Terhadap laut, perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem laut, mempengaruhi suhu, kimia, dan dinamika laut. Hal ini tidak hanya mengancam kehidupan laut, tetapi juga kesejahteraan manusia yang bergantung pada laut sebagai sumber makanan, perlindungan, dan pengatur iklim global.
peran masyarakat dan kolaborasi antar pihak lainnya. Sinergitas antara masyarakat, pemerintah hingga swasta dalam mengembangkan industri laut sebagai industri padat karya dan padat modal yang memiliki daya saing tinggi dan juga menjaga kelestarian alam di dalamnya. Pengembangan industri kelautan tidak lepas dari peran industri galangan kapal sebagai salah satu kunci keberhasilan. Kementerian Perindustrian telah menyiapkan roadmap untuk pembangunan industri perkapalan tahun 2012 hingga 2025. Sektor industri kelautan diharapkan mampu memproduksi dan mereparasi semua jenis kapal dari ukuran kecil sampai ukuran besar dalam mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Kesimpulan, pembangunan kelautan berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut. Tantangan seperti degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan kurangnya teknologi, serta partisipasi masyarakat memerlukan solusi yang melibatkan kebijakan terpadu, inovasi teknologi, serta kerjasama lintas sektor. Dengan tindakan kolektif dan kolaborasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi poros maritim dunia sekaligus menjadi ekosistem laut bagi generasi mendatang.